Pernahkah Anda tiba-tiba merasa kesemutan di kaki seperti ada jarum halus yang menusuk-nusuk perlahan? Lalu rasa sakitnya itu menjalar hingga ke betis, membuat langkah terasa berat dan lemah? Atau mungkin saat bangun tidur di pagi hari, kaki terasa kaku dan sulit digerakkan. Bahkan harus dipijat dulu agar bisa melangkah dengan tenang. Apakah kaki Anda terasa segar atau justru sering kesemutan saat duduk terlalu lama? Coba tulis di kolom komentar seberapa sering Anda mengalaminya, supaya kita bisa berbagi pengalaman dan saling menguatkan. Dan jangan lupa, tulis juga dari kota mana Anda menonton video. Saraf yang mulai kekurangan bahan bakar penting, vitamin dan mineral yang berperan dalam penghantaran sinyal tubuh. Bayangkan tubuh seperti kabel listrik kecil. Jika kabelnya mulai rapuh, arus listrik tak lagi lancar, sehingga tubuh merespons dengan rasa kesemutan, kebas, atau lemah. Namun kabar baiknya adalah, kita bisa memperbaikinya. Tidak harus dengan obat mahal, cukup dengan makanan sederhana, alami. Membantu saraf mengirimkan sinyal dengan baik. Sedangkan magnesium membantu otot rileks, mengurangi ketegangan dan membuat peredaran darah lebih lancar. Banyak lansia merasa lebih bertenaga setelah rutin makan pisang 1 buah setiap pagi. Karena selain menyehatkan saraf, pisang juga membantu mengatur tekanan darah. Kalau Anda suka sarapan manis alami, cobalah potong pisang dan campur dengan sedikit oatmeal hangat, lembut di perut dan baik untuk jantung. Nah, yang kedua adalah kacang-kacangan. Kacang tanah rebus, almond, kacang kedelai, atau tempe. Semuanya sumber vitamin B1 dan B12. Vitamin ini ibarat pelumas bagi saraf, menjaga agar pesan dari otak ke kaki berjalan lancar. Jika tubuh kekurangan vitamin B1 atau B12, saraf menjadi kering, penghantarannya melambat, dan muncullah rasa kesemutan yang mengganggu. Coba bayangkan, hanya dengan menambahkan segenggam kacang rebus setiap sore, Anda sedang memberi makan saraf tubuh Anda dengan nutrisi penting. Murah, mudah, dan sangat efektif. Tempe goreng tipis pun sudah cukup, asal dikonsumsi rutin dan tidak berlebihan minyak. Sahabat lansia, makanan pertama dan kedua ini sudah sering Anda makan, bukan? Tuliskan di kolom komentar, mana yang paling sering ada di rumah Anda, pisang atau tempe? Saya ingin tahu, agar kita bisa berbagi ide menu sehat bersama. Yang ketiga, ikan laut. Ikan seperti salmon, sarden, tuna, atau bahkan ikan kembung lokal, kaya akan omega-3 dan protein tinggi. Zat ini membantu memperbaiki jaringan saraf dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Bila aliran darah lancar hingga ke ujung kaki, maka rasa kebas akan perlahan menghilang. Omega-3 juga membantu melumasi sendi dan menurunkan peradangan halus yang sering menyebabkan kaku dan nyeri pada kaki. Tidak perlu mahal. 2 kali seminggu makan ikan panggang atau pepes ikan sudah cukup untuk membantu memperkuat otot dan saraf. Keempat, sayuran hijau, terutama bayam. Bayam mengandung zat besi, asam folat, dan vitamin B9 yang sangat penting untuk pembentukan sel darah merah baru. Ketika darah sehat dan cukup oksigen, jaringan saraf pun mendapatkan pasokan energi yang baik. Coba tambahkan bayam rebus, kangkung, atau daun kelor ke menu makan siang Anda. Daun hijau ini bekerja seperti penyapu lembut di dalam tubuh, membersihkan racun, memperkuat pembuluh darah, dan menenangkan sistem saraf. Setelah beberapa minggu rutin, Anda mungkin akan merasa kaki lebih ringan dan tidak mudah kesemutan lagi. Kelima, telur. Telur adalah sumber protein lengkap yang membantu memperbaiki jaringan otot yang melemah karena usia. Selain itu, telur juga mengandung vitamin D dan B kompleks yang penting bagi keseimbangan saraf. Namun, ingat, cukup 1 butir sehari agar kolesterol tetap terjaga. Jika Anda tidak suka goreng, coba rebus saja. Makan telur rebus hangat di pagi hari bisa memberi tenaga lembut dan menjaga Anda tetap aktif hingga sore. Dan yang terakhir, air putih hangat. Banyak orang meremehkannya, padahal kekurangan cairan bisa memperlambat aliran darah ke ujung kaki. Ketika darah kental, saraf pun kekurangan oksigen dan nutrisi. Minumlah air putih hangat perlahan, sedikit demi sedikit, tapi rutin setiap 2 jam sekali. Air hangat bukan hanya melembabkan tubuh, tapi juga menenangkan sistem saraf. Bayangkan, tubuh Anda seperti taman kecil.
Setiap tetes air hangat adalah hujan yang menyuburkan tanahnya. Dengan cukup cairan, saraf Anda akan bekerja lembut, tanpa getaran kesemutan yang mengganggu. Sahabat lansia, 6 makanan ini mungkin terdengar sederhana, tapi di balik kesederhanaannya, ada kekuatan luar biasa. Pisang menenangkan saraf, kacang memperkuat aliran energi, ikan memperbaiki jaringan, sayuran hijau menyehatkan darah, telur memperkuat otot, dan air hangat menghidupkan seluruh sel tubuh. Tidak perlu obat mahal, cukup cinta pada diri sendiri melalui pilihan makanan harian. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tapi bila dilakukan dengan sabar, hasilnya akan terasa perlahan. Kaki yang dulu sering kesemutan mulai terasa ringan, langkah menjadi lebih mantap, tidur lebih nyenyak, dan senyum kembali muncul di wajah. Itulah keajaiban tubuh yang disayangi dengan lembut. Jadi, sudah mulai hari ini, mari rawat diri dengan penuh kasih. Isi piring dengan warna alami, kuning pisang, hijau bayam, putih telur, dan segelas air hangat di sisi meja. Tubuh akan berterima kasih dengan energi yang tenang dan langkah yang kuat. Berani coba? Jika Anda merasa terbantu dengan Pernahkah Anda tiba-tiba merasa kesemutan di kaki? Seperti ada jarum halus yang menusuk-nusuk perlahan, lalu rasa itu menjalar hingga betis, membuat langkah terasa berat dan lemah. Atau mungkin saat bangun tidur di pagi hari, kaki terasa kaku, sulit digerakkan, bahkan harus dipijat dulu agar bisa melangkah dengan tenang. Banyak dari kita mungkin menganggapnya hal biasa, tanda penuaan, tanda tubuh mulai menua dengan wajar. Tapi tahukah Anda bahwa rasa kesemutan dan kaki lemah bisa menjadi tanda tubuh sedang kekurangan nutrisi penting yang menjaga kesehatan saraf dan otot? Halo sahabat lansia yang saya cintai, bagaimana kabar hari ini? Apakah kaki Anda terasa segar atau justru sering kesemutan saat duduk terlalu lama? Coba tulis